Audio Jungle. Seketika itu Ye Han dan polisi Yan pun terkejut karena bertabrakan tadi. Ye Han pun berkata, petugas Yan, apa kabar? Tidak menyangka kamu juga tinggal di sini. Ia pun tidak menyadari kalau ada pakaian dalam polisi Yan di atas kepalanya. Benda apa ini? Ucapnya. Polisi Yan pun tersipu malu dan berkata di dalam hati. Itu adalah pakaian dalamku. Seketika itu ia menamparkan Ye Han sambil berkata, sialan, dasar mesum, mati saja kamu. Ye Han pun menjawab, hei, jelas-jelas kamu yang menabrakku, masih memukul orang pula. Polisi Yan pun memarahinya dan berkata, bocah sepertimu layak dipukul, di siang bolong berani-beraninya, dasar mesum. Orang mesum sepertimu harus mati. Terima tendanganku ini. Ia pun melancarkan serangannya ke Ye Han. Ye Han pun berkata, sialan, kenapa kamu begitu kejam? Hei, kalau kamu teruskan, aku akan membalas, jangan pikir aku tidak akan melawanmu. Terlihat polisi Yan terus melancarkan serangannya tanpa henti. Ia pun menjawab, ayo lawanlah aku, kita bertarung sampai mati. Mereka pun berkelahi tanpa henti satu sama lain. Seketika itu terlihat beberapa rombongan mobil pun datang ke villa Ye Han. Terlihat beberapa rekan Ye Han datang untuk bertamu ke villa baru Ye Han. Mereka pun melihat perkelahian yang dilakukan oleh polisi Yan dan Ye Han di depan. Mereka pun berkata di dalam hati, dua orang itu sedang apa sih? Seketika itu polisi Yan menyudahi perkelahiannya dengan Ye Han karena dilihat oleh beberapa orang. Ia pun berkata, anggap kamu beruntung kali ini, karena banyak orang datang, hari ini aku lepaskan kamu. Seketika itu Tang Haibin pun berkata, bukankah dia adik dari keluarga Yan, yang mempunyai sifat jelek, dia mempunyai latar belakang yang hebat, bahkan aku tidak berani membuat salah kepadanya, bagaimana kamu membuatnya marah? Ye Han pun menjawab, sulit untuk dikatakan, ayo kita masuk dulu. Terlihat kakak Ye Han pun menyambut kedatangan mereka berempat. Ye Han pun mempersilahkan mereka untuk duduk dan bersantai. Tuan Zhou pun berkata, Ye Han, waktu belum lama, cucu kesayanganku ini direbut olehmu, menurutmu aku harus bagaimana? Kakek, kamu berkata sembarangan apa sih? Ucap Yun. Ye Han pun menjawab, kakek Zhou, kamu salah faham, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Nona Zhou, kalau tidak percaya, tanyakan saja ke Kak Lin dan Kak Tang. Lin Bomo dan Tang Haibin pun berkata seakan-akan mereka tidak mengerti perkataan Ye Han. Lihat dinding, lantai dan lampu ini berlapis-lapis. Han, renovasi rumahmu ini bagus sekali. Kakek Zhou pun berkata, sudahlah, masalah di antara kalian selesaikan sendiri, aku tidak ikut campur. Oh ya, ini giok sebagai hadiah atas rumah barumu dariku. Sambil memberikan giok itu ke Ye Han. Ye Han pun menjawab, terima kasih kakek Zhou, kalau begitu aku tidak akan sungkan menerimanya. Kakek Zhou pun berkata, Ye Han, aku ingin menerimamu sebagai muridku. Apakah kamu bersedia? Terlihat mereka bertiga pun terkejut dengan perkataan kakek Zhou. Yun pun bertanya ke kakeknya. Kakek, kamu ingin menerima Ye Han sebagai murid? Kakek Zhou pun menjawab, benar, kemampuannya untuk menghasilkan batu giok terbaik menunjukkan bakatnya, kebetulan aku kekurangan penerus. Ditambah lagi hubungan dia denganmu, akan menjadi lebih dekat. Bukankah ini lebih bagus? Yun pun kesal mendengar perkataan kakeknya. Ye Han pun memikirkan tawaran kakek Zhou dan berkata di dalam hati. Pengalaman dan pengetahuan kakek Zhou tidak dapat dibenarkan oleh mata Yin Yang. Langkah ini menguntungkan dan tidak berbahaya. Jadi, tidak masalah kalau aku menjadi muridnya. Seketika itu Ye Han pun bersujud sambil berkata, Guru, terimalah sujud murid ini. Kakek Zhou pun berkata, tunggu, kalimatku belum selesai. Untuk menghormatiku sebagai guru, kamu harus melewati ujian dariku dulu. Ye Han pun terkejut dan bertanya, ujian apa? Kakek Zhou pun menjelaskannya, bulan depan adalah festival pertandingan batu Provinsi Ning. Pada saat itu kamu akan bersama dengan Yun, membuat reputasi sendiri. Baik, kakek Zhou kamu tunggu saja. Seketika itu Zhao Hengtian bersama adiknya datang berkunjung dan menyapa Ye Han. Adik Ye, aku datang. Ye Han pun menyambut kedatangan mereka sambil berkata, Kak Zhao, akhirnya kamu sudah sembuh. Zhao Hengtian pun menjawab, ini semua berkat kamu, untuk syukuran rumah barumu, aku membawakan hadiah kecil. Sambil memberikan hadiah ke Ye Han, tanpa diduga di kotak itu terdapat belati yang legendaris yaitu belati naga.
Kakek Zhou pun terkejut melihat hadiah yang diterima oleh Ye Han sambil berkata, "Belati ini sangat tajam, belati ini dibuat oleh Ouyesi. Bisa dikatakan sebagai harta nasional. Kakek Zhou sangat berpengetahuan, aku sungguh menghormatimu," ucap Zhao Hengtian. Kakek Zhou pun berkata, kamu, kenapa suaramu begitu familiar? Tunggu, kamu adalah Raja Barat Daya, Zhao Hengtian yang menghilang selama 3 tahun. Ia pun terkejut setengah mati. Zhao Hengtian pun menjawab, itu hanya ketenaran belaka saja, tidak layak untuk dibicarakan. Yun pun bertanya ke Zhao Hengtian, aku dengar kamu sudah dilumpuhkan menjadi orang cacat bukan? Zhao Hengtian pun menjawab, aku bisa berdiri di sini karena saudara Ye yang menyembuhkanku, selanjutnya masalahnya akan menjadi masalahku. Ia pun merangkul pundak Ye Han. Ye Han pun menyadari situasi di sana agak canggung, ia pun mengalihkan topik pembicaraan. Sudahlah mari kita duduk sambil minum teh. Yun dan Lin Bomo pun berkata di dalam hati. Ye Han begitu kuat, ia bisa mendapatkan kepercayaan Dewa Barat Daya. Ye Han sangatlah misterius, ternyata ia mempunyai hubungan erat hidup mati bersama Zhao Hengtian. Terlihat mereka semua pun duduk bersama sambil berbincang satu sama lain. Seketika itu Lin Bomo mendapat sebuah panggilan telepon. Ia pun berkata dengan seseorang yang meneleponnya. Dia besok datang? Baiklah aku tahu, nanti aku akan jemput dia sendiri. Ye Han pun bertanya ke Lin Bomo. Kak Lin, ada apa? Lin Bomo pun menjawab, siapa sangka, keluargaku secara pribadi mengundang murid dokter Raja Barat Laut. Besok mereka akan sampai. Aku minta maaf. Ye Han pun berkata, tidak apa-apa Kak Lin, besok harus mengunjungi keluargamu, sekalian memuji keterampilan medis dokter Barat Laut. Jangan lupa aku juga ikut. Ucap Tang Haibin. Lin Bomo pun menjawab, tentu saja, suatu kehormatan untuk adik Tang ikut serta. Di keesokan harinya ruang tamu villa keluarga Lin. Ye Han pun mengikuti perjamuan yang diadakan oleh keluarga Lin. Ia juga melihat ada Bai Luofei dan ayahnya di perjamuan itu. Ye Han pun berkata, Bai Luofei juga datang. Bukankah itu ayahnya, Bai Jianyai? Jangan sebut dia, dengar saja ingin muntah. Ucap Tang Haibin. Seketika itu seseorang pelayan pun berlari ke dalam sambil berkata, murid tertinggi Raja Medis Barat Laut Sentiano sudah datang. Terlihat beberapa orang di sana pun menyambut kedatangan murid tertinggi Raja Medis Barat Laut. Tang Haibin terlihat sangat kesal dan berkata, sialan, bukankah cuma bisa sedikit ilmu medis saja, apa perlu sesombong itu? Bahkan memperlakukan Lin seperti pembantu, aku sebal sekali. Jangan khawatir Kak Tang. Mari kita lihat apakah murid Raja Dokter Barat Laut memiliki cara yang benar. Ucap Ye Han. Sentiano pun berkata, kunjungan pertama ke kota ini, terima kasih kepada semuanya. Kebaikan kalian semua, aku tahu jelas. Tapi, aku akan mengatakan hal tidak bagus sebelumnya. Pintu medis terbuka, tapi tidak dapat masuk tanpa uang. Beberapa orang di sana pun berkata, apa yang Tuan Sen katakan benar, di kesempatan berikutnya kami pasti akan membawa hadiah. Tuan Sen sangat hebat, di kemudian hari pasti dapat melebihi Raja Dokter. Seketika itu Bai Luofei pun berkata sambil menunjuk ke arah Ye Han. Kehebatan medismu kami percaya, tapi, aku dengar Tuan muda keluarga Lin sebelumnya ingin mengundang seseorang tidak terkenal untuk menggantikan Tuan Sen. Terlihat Ye Han sangat kesal ke Bai Luofei atas perkataannya. Ayah Bai Luofei juga ikut berkata, orang ini hanya mempelajari beberapa keterampilan pengobatan dasar. Jadi, dia menggertak dan menipu di mana-mana. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Sen? Terlihat beberapa tamu di sana terhasut oleh perkataan Bai Luofei dan ayahnya. Mereka pun memaki-maki Ye Han. Dasar bocah, kamu mempermalukan dunia medis saja. Tentu saja dia tidak sebanding dengan Tuan Sen. Tuan Sen sangat hebat, apalah artinya dia? Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ye Han pun berkata di dalam hati. Tahan. Aku tidak boleh merusak urusan penting Kak Lin. Ia terlihat sangat kesal. Seketika itu Tang Haibin pun murka sambil berkata, keparat, adikku bisa keterampilan medis. Kalian sekelompok bajingan yang hanya mendengarkan omong kosong, percaya atau tidak, aku akan memukul kalian. Bukankah dia Tang Haibin, anak pendermawan? Sialan, kenapa dia juga ada di sini? Tuan muda Tang, ayahmu saja tidak berani berkata begitu ke kami. Ucap beberapa orang di sana. Ye Han mencoba menenangkan Tang Haibin. Kak Tang, kamu jangan sembarang. Tang Haibin pun tidak peduli oleh berkata orang-orang dan lanjut memarahi mereka.
Bajingan, aku tidak memukulmu itu sudah termasuk bagus. Ayah Bai Luofei pun berkata ke Lin Bomo. Tuan Muda Lin, kamu sebagai tuan rumah seharusnya memanfaatkan sesuatu kan? Seharusnya mereka berdua tidak harus ada di sini. Lin Bomo terlihat kebingungan dan terdiam. Beberapa tamu di sana pun masih mengatai mereka. Benar, usir mereka keluar. Tidak bermoral dan penipu tidak layak di sini. Cepat usir mereka berdua. Seketika itu Lin Bomo mengambil tindakan dan berkata, jika kalian tidak ingin berada di sini, boleh keluar. Keluarga Lin tidak mengundang hadirin untuk datang membuat onar. Terlihat beberapa orang di sana pun terkejut dan terdiam. Shen Tianao pun berkata, semuanya dengarkan aku berbicara. Mengapa semua orang harus berdebat tentang seorang pria kecil? Dalam pengajaran medis China, harus ada kebijakan dan kemampuan, tanpa keduanya tidak perlu dibicarakan. Beberapa orang di sana pun menjawab, benar yang dikatakan Tuan Shen. Marah-marah dengan mereka hanya membuat malu diri sendiri. Abaikan dia saja. Tang Haibin pun berkata, beraninya mengatakan Ye Han tanpa kebajikan dan tanpa kemampuan. Mati saja kamu, memarahi saudaraku, sambil melempar sepatunya ke arah Tuan Shen. Alhasil sepatu itu mendarat tepat di wajah Tuan Shen. Tuan Shen, apa kamu tidak apa-apakan? Ucap salah satu tamu. Shen Tianao pun berkata, kamu kurang ajar sekali. Ia terlihat sangat marah. Tang Haibin pun menjawab sambil tertawa gembira. Ada jejak sepatu di mukanya. Ini baru cocok denganmu. Shen Tianao pun memarahi Tang Haibin. Cepat minta maaf. Kamu harus segera berlutut kepadaku. Tang Haibin pun menjawab, Cih, aku tidak akan melakukannya. Sambil meledeknya, Shen Tianao pun berkata ke Lin Bomo. Masalah ini tidak akan selesai hari ini, aku akan cepat pergi. Kamu minta bantuan orang lain untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Lin Bomo pun terkejut dan menjawab. Tuan Shen maaf. Aku mewakili saudaraku untuk, Lin Bomo belum selesai berbicara akan tetapi dihentikan oleh Ye Han. Kak Lin kamu tidak perlu minta maaf, nanti biar aku yang menyembuhkan penyakit Tuan Lin. Ucap Ye Han. Shen Tianao pun berkata, apa? Kamu yang sembuhkan? Kamu yang hanya tahu ilmu dasar medis dapat menyembuhkan Tuan Lin? Jika kamu bisa aku akan berhenti dari dunia kedokteran dan keluar dari dunia medis tradisional China. Ye Han pun bertanya ke Shen Tianao. Apa kamu berani bersumpah atas perkataanmu tadi? Shen Tianao pun menjawab, kenapa aku tidak berani? Baiklah, anggap saja di dunia medis tradisional China, aku menghilangkan sekelompok orang korupsi. Ucap Ye Han. Bai Luofei pun ikut berkata, Tuan Shen adalah murid terbaik dari Raja Dokter Barat Laut. Sedangkan apa hebatnya kamu tidak takut mengatakan ini. Tang Haibin pun menjawab perkataan Bai Luofei. Aku masih belum membuat perhitungan denganmu tentang masalah sebelumnya. Sambil mengancamnya, Bai Luofei pun ketakutan sampai ia bersembunyi di belakang tubuh ayahnya dan berkata, kalau kamu punya kemampuan, kalahkan Tuan Shen baru bicara, jangan menyerangku. Shen Tianao pun berkata ke Ye Han, baik, aku menyanggupi taruhanmu. Tapi, jika kamu kalah, kamu harus merangkak di bawah kakiku di hadapan semua orang. Lin Bomo pun bertanya ke Ye Han, Han, apa kamu yakin bisa? Jika kamu kalah, aku takut nanti kamu akan dipermalukan. Ye Han pun menjawab, Kak Lin jangan khawatir, jika itu beneran penyakit, aku yakin 80% dapat menyembuhkannya. Lin Bomo berkata, baik Han, aku mempercayaimu. Bajingan ini tidak hanya menggunakan aku, tetapi juga minta 10% dari saham keluarga Lin sebagai balasannya. Aku sudah kesal melihatnya. Kamu tenang saja, tunggu Han membalaskan amarahmu. Ucap Tang Haibin. Ia juga berkata ke Shen Tianao. Si muka sepatu, kamu setuju dengan taruhanmu. Bersiaplah untuk melihat hal baru, Lin Bomo berkata ke para tamu undangan. Para hadirin, silahkan masuk ke dalam. Kalian dipersilahkan untuk menyaksikan bersama-sama. Xin pun berpindah di ruang perawatan kepala keluarga Lin. Terlihat kondisi Tuan Lin yang sangat mengkhawatirkan. Ye Han pun berkata di dalam hati. Dengan mata manusia tidak dapat melihat penyakitnya, aku harus memeriksa dengan mata Yin Yang. Ye Han pun mengaktifkan mata Yin Yang-nya untuk melihat kondisi tubuh Tuan Lin. Ia pun berkata di dalam hati. Apa yang terjadi? Tubuh Tuan Lin tidak ada masalah. Itu ada sesuatu yang datang. Ye Han menyadari sesuatu yang sangat mengerikan di sekitar aura tubuh Tuan Lin. Ia sangat terkejut melihat penampakan itu dan berkata, sialan ini adalah setan. Ia pun sampai terjatuh ke lantai. Seseorang tamu pun berkata, bocah ini bahkan ditakuti oleh pasien.
Beberapa orang di sana pun menertawakannya dan berkata, "Dasar bocah, sungguh memalukan. Ini pertama kalinya aku melihat dokter dikagetkan pasien. Pulang saja, jangan bikin malu di sini." Bai Luofei juga ikut mengatai Ye Han. "Kamu masih berani bertanding dengan Dr. Shen. Mengaku kalah saja kamu." Shen Tianou juga ikut berkata, "Aduh, anak muda zaman sekarang berpikir bisa mahir hanya dengan belajar dasar saja. Mereka tidak tahu masih ada langit di atas langit." Tang Haibin dan Lin Bomo pun membantu Ye Han berdiri dan bertanya, "Han, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu ketakutan? Walaupun badan ayahku sakit, tapi dia tidak akan menakutimu sampai seperti ini." Ye Han pun menjawab, "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Ye Han pun menyadari sesuatu tentang mata yin yang-nya dan berkata di dalam hati, "Jangan-jangan ini adalah mata yin dan yang, kiri adalah yin dan kanan adalah yang. Mata yang dapat melihat segalanya, mata yin bisa menembus neraka. Ternyata begitu, aku sekarang mengerti yang tadi itu adalah neraka roh jahat." Seketika itu Bai Luofei menabrak Ye Han sambil berkata, "Bocah, kalau tidak bisa melihat penyakitnya minggir saja. Jangan menghalangi di sini. Silahkan Tuan Shen." Ia pun mencari muka ke Shen Tianou. "Sialan, dasar bocah kurang ajar," ucap Tang Haibin. Ye Han pun berkata, "Jangan khawatir Kak Tang, hanya aku yang dapat menyembuhkan penyakit Tuan Lin." Lin Bomo pun bertanya ke Ye Han, "Han, apakah kamu yakin penyakit ayahku bisa disembuhkan?" Ye Han pun menjawab, "Tenang saja Kak Lin, aku akan bersiap sebentar untuk memulihkan Tuan Besar Lin."